Suamiku pewaris utama. Bab 33. Dianggap sombong tapi baik hati. Tak lama kemudian Arga dan orang-orangnya dibawa oleh Light pergi menjauh dengan tangan terikat, dan dibawa entah kemana. Kepala desa. Maaf, kami terpaksa berbuat seperti ini, agar hama tikus itu tidak mengganggu ladangku lagi, ucap Ivory dingin. Kami mengerti Nona, jawab kepala desa sambil tersenyum pahit. Setelah kericuhan di pinggiran desa BS itu mereda, dan orang-orang yang mencari gara-gara dengan Ivory sudah diamankan, keadaan desa kembali menjadi lengang. Walaupun bulan sedang bersinar dengan terangnya, tapi tak mampu membuat suasana hati Ivory menjadi ceria. Kejadian penyerangan dan pelecehan terhadap Ivory tadi, sedikit banyak membuat hatinya menjadi kesal bercampur marah. Dia datang ke desa ini adalah untuk mengembangkan desa tersebut menjadi desa maju, tapi ada saja orang yang tidak menyukainya, karena berbagai macam alasan dan kepentingan. Itu jugalah yang dialami oleh Ivory beserta orang-orangnya. Tapi syukurlah masalah itu sudah selesai, dan tidak sampai merembet kemana-mana, karena orang yang mencoba untuk mengganggunya, telah disingkirkan. Kini pagi pun menjelang. Hari ini Ivory berniat akan kembali ke kota B, untuk mendampingi Tuan Muda Handy, dalam menjalankan bisnisnya yang ada di mana-mana. Tepat pukul 10 pagi, Ivory berangkat ke kota B sendirian, setelah memberikan berbagai macam instruksi kepada anak buahnya, termasuk juga 4 orang karyawan yang semalam dibawanya. Keberangkatannya diantar langsung oleh kepala desa, berikut perangkat-perangkatnya, dan tak lupa pula Tiger, James, Erisa dan seluruh pengawalnya, beserta 4 orang karyawan perusahaan Birawa Group, juga 954 warga desa itu. Saat ini helikopter Super Puma yang membawa Ivory, sedang mengangkasa di langit kota S, menuju kota B, tempat di mana Tuan Muda Handy tinggal. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh harta benda kita telah disita, sementara kita sekarang sudah menjadi gembel dan pengemis jalanan, sama seperti yang disumpahkan oleh Handy dulu. Apakah sebaiknya kita menemui Handy, dan meminta maaf padanya sambil berlutut, agar dia mau membantu kita, mendapatkan pekerjaan atau setidak-tidaknya, memberikan kita modal, agar kita bisa membuka usaha walaupun kecil-kecilan. Ucap Jadira memecah suasana muram, di bangunan tua yang terbengkalai milik warga sekitar. Nenek juga bingung apa yang harus dilakukan. Handy benar-benar marah kepada kita, jawab Nenek Wolf putus asa, diam sejenak, kemudian melanjutkan berkata. Apakah kau tidak ingat? Ketika terakhir kali kita bertemu dengannya, pandangan matanya menyiratkan dendam yang begitu dalam. Nenek rasa, dia tidak akan mudah melupakan perlakuan kita terhadapnya selama setahun lebih itu. Sambung Nenek Wolf lagi semakin tidak yakin. Tapi Nek, kita kan belum mencobanya dengan bersungguh-sungguh. Waktu terakhir kali kita bertemu, aku benar-benar tidak menyangka, bahwa Handy sekarang ini, telah menjelma menjadi orang yang super kaya, bahkan kekayaannya mungkin mengalahkan seluruh orang kaya yang ada di negara ini. Jawab Jadira masih saja ngotot, meyakinkan neneknya untuk meminta maaf pada Handy. Aku juga setuju Nek dengan apa yang dikatakan oleh Jadira itu, kita sebaiknya mendatangi Handy, dan meminta maaf padanya dengan bersungguh-sungguh, agar dia mau memaafkan kita, dan memberikan pada kita modal usaha, untuk membuka perusahaan atau warung kecil-kecilan Bu. Ucap Everly mendukung usul dari anaknya, Jadira. Saran kalian berdua itu, memang kedengarannya sangat bagus, tapi itu hanya sekedar saran, karena nenek tidak yakin, apakah Handy mau memaafkan kita atau tidak. Mengingat apa yang telah kita lakukan padanya selama ini, itu memang benar-benar sangat keterlaluan. Jawab Nenek Wolf tidak yakin dan terkesan putus asa. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke arah Danish,
Hadwin dan Calista, lalu berkata, "Bagaimana denganmu Danish, Calista dan Hadwin? Apakah kalian setuju, kalau kita meminta maaf pada Hendy dengan bersungguh-sungguh?" Ujarnya meminta dukungan pada mereka. Lista tidak tahu apa-apa apa yang harus dilakukan lagi, karena Lista merasa, selama ini pun banyak menghina Hendy, tentu saja dia masih mengingat apa saja yang kita perbuat terhadapnya selama itu. Ucap Lista memberi saran, tapi bukan sebuah pemecahan masalah. Begitu juga dengan Kunek. Selama ini, aku menganggap sebagai orang kaya yang berkuasa, maka ketika bertemu dengannya dimanapun, aku selalu menghina Hendy, tapi tidak kusangka, ternyata Hendy itu lebih kaya daripada aku. Ucap Hadwin malu-malu sambil menunduk. Lalu bagaimana denganmu Danish? Tanya Nenek Wolf kepadanya. Aku terserah kalian saja, kalau kalian mendatangi Hendy untuk meminta maaf, ya aku ikut saja, dan dengan tulus meminta maaf dari si Hendy itu. Jawab Danish apa adanya. Oke kalau begitu. Kita cari informasi, di mana Hendy saat ini tinggal, agar kita bisa mendatangi rumahnya, untuk meminta maaf pada Hendy, juga keperluan yang lain. Ucap Nenek Wolf mengakhiri pembicaraan anak beranak tersebut, yang tidak pasti, tapi Nenek Wolf sangat yakin sekali. Kota Golden City, pukul 2.20 sore. Maaf Tuan Muda, jika mengganggu istirahat siangnya. Ucap Hans sambil membungkuk. Ada apa Hans? Hingga terburu-buru seperti ini. Apakah ada masalah gawat yang terjadi? Tanya Hendy keheranan. Bukan apa-apa Tuan, cuma masalah kecil saja. Di luar ada beberapa orang yang memaksa ingin bertemu dengan Tuan, walau sudah dilarang, tapi mereka tetap memaksa untuk bertemu dengan Tuan Muda. Jawab Hans tidak enak hati. Apakah kau tahu siapa mereka? Sangat tahu Tuan. Mereka adalah bekas keluarga Tuan dulu, yang terdiri dari Nenek Wolf, Danish dan istrinya, Hadwin juga Jadira. Jawab Hans sambil menyebutkan nama Jadira itu sedikit kuat. Ada urusan apa mereka ingin menemuiku, sehingga memaksakan kehendaknya untuk masuk? Kami tidak tahu Tuan Muda, mereka hanya mengatakan, ingin bertemu dengan Tuan Muda saja, tanpa mau mengatakan yang lain. Baiklah. Kebetulan aku sedang tidak sibuk saat ini, dan mempunyai waktu senggang yang cukup banyak. Aku akan menemui mereka. Ucap Hendy penuh wibawa. Baik Tuan Muda. Jawab Hans lagi sambil menunduk. Begitu sudah sampai di luar, dari arah kejauhan, atau tepatnya di depan pintu villa mewah itu, Hendy bisa melihat, siapa orang yang ingin menemuinya sejak tadi. Keningnya sempat berkerut, karena memikirkan apa tujuan mereka datang menemuinya. Tapi walaupun demikian, Hendy tetap mendekati mereka. Begitu Hendy sudah dekat dengan mereka, tiba-tiba saja orang yang ingin menemuinya, menjatuhkan lututnya ke tanah, sambil menempelkan keningnya di aspal jalan, menuju ke villa Hendy. Dari balik gerbang villa yang tertutup rapat, juga ukurannya yang sangat besar itu, Hendy bisa melihat kelakuan mereka, tapi dia tetap diam saja, tidak terkejut ataupun bereaksi apapun. Sementara 6 orang yang saat ini sedang berlutut di aspal itu, menunggu dengan harap-harap cemas, apa yang akan dikatakan oleh Hendy. Tapi setelah ditunggu selama 1 menit, tidak ada reaksi apapun, maka Nenek Wolf mengangkat tubuhnya, tapi masih tetap bersimpuh di tanah, lalu berkata, "Nenek atas nama keluarga kakek Wolf, dengan tulus meminta maaf kepada anak Hendy, atas sikap kami yang kurang baik selama setahun lebih itu," ujarnya sehiba mungkin. Langsung saja pada intinya, jangan bertele-tele seperti itu. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Ucap Hendy memotong perkataan dari Nenek Wolf dengan sikap angkuh. Nenek Wolf benar-benar terkejut, apalagi yang lainnya. Mereka tidak menyangka,
bahwa Hendy akan bersikap angkuh seperti itu pada mereka. Berbeda sekali ketika dulu dia masih berada di bawah kaki mereka. Tapi saat ini, keenamnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Hendy, karena sekarang Hendy bukanlah orang sembarangan. Sedikit saja dia tersinggung, maka mereka bisa celaka. Nenek Wolf yang sudah menguasai keterkejutannya itu, menjawab pertanyaan Hendy dengan ucapan lemah lembut. Kami datang ke sini yang pertama adalah untuk meminta maaf, yang kedua adalah untuk meminta bantuanmu Hendy, agar anak Hendy mau memberikan sedikit modal kepada kami, untuk membuka usaha kecil-kecilan. Apakah kau tidak malu dengan ucapanmu itu Nenek Wolf? Dan apakah kau tidak sadar, perbuatanmu itu telah merendahkan harga dirimu juga yang lain? Jawab Hendy dengan muka memerah. Dulu kalian begitu angkuh dan sombong, karena kekayaan kalian yang tidak seberapa itu, tapi sekarang apa? Aku yang kalian katakan, sialan, pecundang, benalu, pengangguran dan sampah tidak berguna ini, sekarang kalian agung-agungkan, hingga rela berlutut di aspal yang panas seperti itu. Ucap Hendy berapi-api sambil menahan marah. Kami tahu kesalahan kami anak Hendy. Kami datang ke sini karena ingin mendapat kata maafmu, ucap Nenek Wolf penuh dengan penyesalan. Aku tidak peduli dengan nasib kalian. Sekarang lebih baik kalian pergi. Sebelum orang-orangku menyeret kalian, dan membuangnya di selokan. Ucap Hendy sambil memalingkan wajahnya. Berilah kami kesempatan anak Hendy, agar kami bisa memperbaiki diri. Tolong jangan dendam lagi kepada kami sudah mengalami hari-hari buruk dan kelam, dengan mengemis dan memungut sisa-sisa makanan sampah, yang dibuang oleh orang-orang di jalanan. Sambung Nenek Wolf sambil menangis, agar Hendy jatuh hibah padanya. Itu urusan kalian, bukan urusanku. Jawab Hendy cuek. Hendy. Bukan Tuan Muda. Mohon ampuni kami, yang selama ini bersikap arogan dan sombong kepada Tuan. Hari ini, kami benar-benar menyadari, bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Tuan Muda adalah orang kaya, dengan memiliki villa bak istana itu, kami jadi sadar, siapa Tuan Muda sekarang. Oleh karena itu, tolong ampuni kami Tuan Muda, dan beri kami kesempatan sekali lagi, untuk memperbaiki diri. Ucap Hadwin sedih, sambil membentur-benturkan kepalanya ke aspal, diikuti oleh Jadira juga yang lainnya, hingga kening mereka sedikit berdarah. Kalian pikir hatiku akan tersentuh? Tidak akan. Walau menangis darah sekalipun, aku tidak peduli, dan sampai kapanpun, tidak akan pernah memperdulikan kalian lagi. Jawab Hendy marah sekali. Hans, lakukan tugasmu. Ucap Hendy garang. Baik Tuan Muda. Jawab Hans cepat, dan segera memerintahkan anak buahnya, untuk mengusir Nenek Wolf, dan keluarganya dengan cara menyeret dan memaksa. Tak lama kemudian, Hendy terus saja berjalan, tanpa menoleh sedikit pun, dan tidak memperdulikan panggilan yang ditujukan padanya. Hendy lebih peduli dengan handphonenya, karena saat ini, dia sedang berbicara pada seseorang melalui saluran telepon. Hendy terus saja berjalan menuju villanya, sedikit pun tidak bergeming, ketika namanya dipanggil beberapa kali oleh mereka. Sebaliknya di sisi Nenek Wolf, Jadira dan yang lainnya, mereka terus-menerus memanggil nama Hendy berulang kali, meminta pertolongan darinya, karena saat ini, tubuh mereka sedang diseret secara paksa, oleh orang-orangnya Hendy, dengan keras dan tidak manusiawi. Mau melawan? Tentu saja mereka tidak mampu, karena orang-orang yang sedang menyeretnya itu, bertubuh kekar dan kuat, maka mereka dengan terpaksa mengikuti langkah orang-orangnya Hendy, yang entah mau dibawa kemana. Tapi tak lama sesudah itu, barulah mereka menyadari, bahwa orang-orang itu, sedang membawanya ke suatu tempat,
yang di dalamnya berisi mobil dan kendaraan lainnya dengan berbagai bentuk, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Anak buah Hendy, yang diperintahkan olehnya tadi, segera memasukkan mereka ke dalam mobil, lalu membawanya pergi, diiringi oleh 4 buah mobil lainnya, menuju ke arah barat meninggalkan kota The Golden City, dan memasuki kota B. Setelah sampai di kota B, mereka terus saja melaju ke arah barat dengan kencang, entah kemana tujuan mereka yang sebenarnya. Kemana kalian akan membawa kami? Apakah kalian diperintahkan untuk menghabisi kami di tempat sepi? Tanya Jadira ketakutan. Diam. Jangan berisik. Kalau tidak, bentak seseorang yang duduk di sebelah sopir sambil mengancam. Kami tidak akan diam, sebelum kalian mengatakan, kemana kami akan dibawa. Bela Jadira tanpa rasa takut. Ciit. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Nenek Wolf dan yang lainnya, berhenti secara mendadak, tanpa peringatan terlebih dahulu. Nenek Wolf, Jadira, Everly, Kalista dan Hadwin, terdorong ke sana kemari, akibat mobil yang ditumpanginya berhenti secara mendadak. Tak lama sesudah itu, orang yang tadi menghardik Jadira segera keluar dari dalam mobil, dan menuju ke pintu belakang, lalu membukanya secara paksa. Jadira yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan, dia ingin berteriak meminta tolong kepada keluarganya, tetapi mulutnya bagai terkunci, karena rasa takut yang sudah tidak terlukiskan lagi. Keluar kau! Ucap orang itu marah, lalu menarik tangan Jadira secara paksa, kemudian mendorongnya hingga terjatuh ke tepi jalan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menarik tangan anakku? Bukankah dia benar, karena ingin mengetahui, kemana kalian akan membawa kami? Rutuk Everly geram. Tanpa memperdulikan dan menjawab pertanyaan dari Everly, orang yang tadi menarik tangan Jadira, juga menarik tangan Everly, dan memaksanya keluar dari dalam mobil. Sama seperti Jadira sebelumnya, dirinya juga didorong dengan keras, hingga jatuh ke tepi jalan, dan menimpa anaknya, Jadira. Danish yang melihat anak dan istrinya diperlakukan secara semena-mena, menjadi sangat marah, kemudian berusaha menolong mereka, tapi dicegah oleh ibunya, Elina. Itu akibat karena tidak mau mendengar peringatanku. Kalian bukan dalam kapasitas untuk bertanya, lebih baik kalian diam. Tuan. Mohon maafkan kesalahan mereka, Nenek menjamin, bahwa mereka tidak akan bersikap rewel lagi, dan menanyakan kemana kalian akan membawa kami. Kata Nenek Wolf pasrah, dengan niat ingin menyelamatkan mereka. Baiklah. Kalau tidak mengingat pesan dari Tuan Muda kami, maka mulutmu juga kau, sudah kutonjok dari tadi. Ucapnya geram, sambil kembali menarik tangan Jadira dan Everly, untuk masuk ke dalam mobil. Setelah semuanya masuk, mobil yang membawa Nenek Wolf, terus melaju kencang, meninggalkan kota B, melaju ke arah barat. 1,5 jam sesudahnya, mobil itu sampai di dermaga penyeberangan, yang akan membawa mereka ke Pulau S. Setelah segala administrasi diurus, 5 buah mobil secara beriringan, memasuki feri penyeberangan yang lumayan besar itu, dan disusun secara rapi di dalamnya. 1 jam sesudahnya, feri penyeberangan itu sudah merapat di dermaga Pulau S, lalu secara perlahan, satu persatu mobil beserta penumpangnya meninggalkan feri penyeberangan tersebut. Tidak terasa, mobil yang membawa mereka terus melaju kencang, menuju ke suatu tempat yang cukup jauh dari dermaga penyeberangan tadi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 6.25 malam, tapi mobil yang membawa mereka belum juga berhenti. Nenek Wolf juga yang lainnya, sudah dari tadi tertidur, karena menghirup obat bius, yang disemprotkan oleh anak buah Hendy secara perlahan. 30 detik setelah mereka menghirup obat bius tersebut, mereka pun tertidur, dan tidak tahu apa-apa sesudahnya.
Hal itu dilakukan sesaat setelah mobil yang mereka tumpangi keluar dari feri penyeberangan. Setelah menempuh jarak berkilo-kilometer, dan memakan waktu sekitar 6 jam, barulah mobil itu berhenti. Tepat di depan sebuah bangunan yang cukup besar, dengan tanahnya yang luas, dan berpagar besi di sekelilingnya. Segera setelah sampai, Nenek Wolf dan anak cucunya dibangunkan dari tidur panjangnya, dengan teriakan yang cukup keras, sambil mengoleskan ramuan di lubang hidungnya agar mereka cepat sadar. "Bangun! Kita sudah sampai, cepat kalian keluar!" Teriak seseorang dengan kuat, hingga membangunkan mereka semua. "Kita sekarang berada di mana, Nek?" Rengek Calista ketakutan. "Jangan tanya nenek. Nenek juga tidak tahu, kita ada di mana," jawabnya kesal. Setelah semuanya keluar, John, nama kepala rombongan yang tadi memarahi Jadira dan Everly, segera berkata, "Bangunan ini adalah rumah tempat tinggal kalian. Mengenai di mana daerah ini, besok atau lusa, kalian akan mengetahuinya sendiri. Kalau bukan karena kebaikan Tuan Muda, mungkin saat ini kalian sudah kami habisi. Kalian tentu penasaran, kenapa kalian tidak dibunuh, atau dibuang ke suatu tempat, bukan? Benar. Kami juga ingin tahu, apa maksud dari semua ini?" jawab Nenek Wolf penasaran. "Sesaat sebelum kalian dibawa tadi, Tuan Muda Hendy menelepon seseorang di tempat ini, agar menyiapkan tempat tinggal untuk kalian, dan inilah tempat yang dimaksud. Disinilah selamanya kalian akan tinggal, tapi ingat, kalian tidak boleh kemana-mana, apalagi kembali ke kota B. Jika kalian berani melanggar, maka hukumannya, hukuman mati." Nenek Wolf, Jadira dan yang lainnya tercekat diam, ketika mendengar penjelasan dari orang yang membawanya tadi. Sungguh mereka tidak mengira, bahwa Hendy masih memikirkan nasib mereka, padahal tadi jelas-jelas terlihat, bahwa Hendy benar-benar sangat marah pada mereka. Tapi ternyata, di balik marahnya itu, terkandung niat baik. Walaupun tadi Hendy bersikap sangat arogan dan angkuh kepada mereka, tapi semua itu Hendy lakukan, untuk memberi pelajaran yang sangat berharga pada mereka, agar kedepannya tidak bersikap sombong lagi pada orang lain. Kalau menurutkan kata hati, Hendy tinggal perintah saja kepada anak buahnya, untuk mengeksekusi mereka berenam, tapi dia masih mempunyai hati nurani. Walaupun dendamnya sudah tidak terukur lagi dalamnya, tapi dia masih bisa berpikir jernih. Dia memerintahkan kepada anak buahnya tadi, untuk menyeret mereka secara paksa, agar mereka segera pergi, dan Hendy tidak melihat mereka berlutut seperti itu lagi, maka Hendy terpaksa bersikap dingin dan kejam seperti itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, serentak keenamnya menjatuhkan diri ke tanah, kemudian berlutut menghadap orang-orangnya Hendy, dengan hati yang tidak percaya. "Tolong sampaikan kepada Tuan Muda kalian, kami sangat berterima kasih, karena dia telah memberikan tempat tinggal yang layak kepada kami semua. Kami berjanji, bahwa kami akan patuh terhadap perintahnya," ucap Elina sambil menitikkan air mata. Anak buah Hendy yang sejatinya keras dan kejam, sempat juga terharu, ketika melihat sikap mereka yang pasrah seperti itu. Sepertinya, pelajaran yang diberikan oleh Hendy, sangat membekas di hati Elina atau Nenek Wolf, itu terbukti dengan sikapnya yang mau merendah, bersimpuh di tanah, dan berbicara sambil menangis. "Rumah yang dihadiahkan untuk kalian ini, ukurannya cukup besar. Kalian bisa tinggal di sini selamanya, sambil bercocok tanam di tanah yang sangat luas itu. Ini ATM dan PIN-nya untuk kalian, yang berasal dari Tuan Muda Hendy. Gunakan ini dengan baik, sebagai modal awal kalian untuk memulai hidup baru. Di tempat baru ini, kalian bisa bercocok tanam, karena tanah yang tersedia lumayan luas dan subur. Kalian boleh menggunakan uang ini, untuk membeli kendaraan,
yang bisa mendukung mobilitas hasil pertanian kalian nantinya. Baik Tuan dan terima kasih, ucap Elina sambil menangis. Dan ada lagi, di dalam rumah itu, sudah tersedia segala macam fasilitas dan kebutuhan kalian untuk beberapa bulan ke depan, sesudahnya kalian aturlah keperluan kalian sendiri. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke kota B, dan memperlihatkan wajah kalian di hadapan Tuan Muda Hendy, karena Tuan Muda tidak mau lagi melihat wajah kalian. Kalian masih beruntung, biasanya orang yang telah berani menyinggungnya, apalagi menghinanya, akan berakhir saat itu juga, tapi bagi kalian sepertinya satu pengecualian. Maka selalu ingatlah, agar tidak melanggar peringatan dari Tuan Muda. Sekali saja kalian ingkar dan tidak mematuhi apa yang dikatakannya, maka yakinlah saat itu juga kalian mati. Baik Tuan. Semua pesan Tuan akan kami patuhi, dan sekali lagi, tolong sampaikan kepada Tuan Muda Hendy, ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga padanya. Baik akan kami sampaikan, balas anak buah Hendy tegas. Ayo kita pergi, ujarnya. Bersambung.